wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Febriansyah dari NIM 21, Prodi S1 Teknologi Pangan, Angkatan 23, kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang searching algorithm. Yang kita tahu bahwa searching sendiri merupakan mencari sesuatu yang kita cari ya. Nah, di dalam searching algorithm ini secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sequential search sama binary search. Kemudian saya akan menjelaskan yang pertama adalah sequential search. Nah, pada bahasa pemrograman Python, item atau elemen dari list memiliki posisi relatif yang disebut sebagai indeks. Karena nilai indeks ini urut dimulai dari 0, kita dapat melihatnya secara berurutan. Proses ini memunculkan teknik pencarian yang sederhana, yaitu sequential search atau pencarian sekuensial. Algoritma pencarian ini dimulai dari item pertama dalam list, kemudian berpindah ke item berikutnya sampai menemukan item yang dicari. Sequential search berakhir apabila item pada list telah habis, dan artinya item yang dicari tidak ditemukan. Penerapan sequential search menggunakan bahasa pemrograman Python, contohnya ada pada gambar ini. Di sini kan ada angka 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20, dan 65. Di sini merupakan suatu daftar dari data list atau yang nantinya yang akan kita cari. Di sini itu ada list angkanya itu tidak berurutan, angka yang tidak berurutan. Kemudian misalnya kita mencari angka 31. Di sini dalam sequential search, pencarian suatu data tidak harus terurut dan dimulai dari elemen 0. Misalnya ini 54 yaitu 0, 26 itu bagian dari elemen 1, 93 bagian dari elemen 2, 17 dari elemen 3, dan seterusnya. Kita cari misalnya angka 77. Nah, untuk mencari angka 77 itu dicarinya dimulai dari sebelah kiri dari elemen 0. Misalnya ini bukan letaknya 77. Terus di sini bukan, di sini juga bukan, lalu di sini. Nah, di sini itu masuk dalam elemen berapa? Jadi elemen dihitung dari 0 ya, terus 0, 1, 2, 3, 4. Jadi angka 77 ini masuk dalam elemen 4. Bila data yang kita cari tidak ada atau listnya tidak ada di sini, maka output yang dikeluarkan yaitu bisa data tidak ditemukan atau hasil tidak ditemukan. Selanjutnya ada binary search. Nah, binary search ini digunakan untuk mencari item pada list yang telah terurut sebelumnya. Algoritma ini dimulai dengan memeriksa item yang lokasinya di tengah list. Jika list tersebut ada item yang dicari, maka proses pencarian selesai. Apabila salah, maka setengah dari item yang tersisa dihilangkan. Jika item yang dicari lebih besar dari item tengah, seluruh bagian bawah list dan item tengah dapat dihilangkan. Pencarian ini dimulai lagi dari item tengah dan bandingkan dengan item yang dicari. Apabila item yang dicari belum ditemukan, maka list kembali dibagi dua. Proses ini menghilangkan sebagian besar kemungkinan ruang pencarian sehingga proses pencarian dapat lebih cepat. Nah, bedanya binary search sama sequential search ini, kalau sequential search itu kan pencarian data yang tidak perlu diurutkan dari yang terkecil atau dari paling awal terus terbesar ke paling akhir. Tapi untuk binary search sendiri, datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil atau yang paling awal sampai yang paling besar. Contohnya pada gambar berikut ini adalah contoh dari proses program dari
search. Dari ini ada angka 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, dan seterusnya. Jika kita lihat kan ini sudah terurut ya angkanya. Terus elemen sama seperti sequential search, yaitu dimulai dari angka 0. Di sini 2 itu termasuk elemen dari 0. Terus di sini selanjutnya 4, 1, 5, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 12, 6, dan seterusnya. Sampai kalau binary search ini prosesnya adalah mencari data tengah terlebih dahulu. Di sini data tengahnya bisa kita lihat ada 14 jika yang dicari adalah angka 22. Kemudian dibagi 2 antara kiri dan kanan kan. Kemudian yang sebelah kiri itu udah dihapus karena di sini sudah terlihat bahwa tidak ada angka 22 di sini. Jadi lanjut ke sini. Kemudian dan didapatlah dari angka 17 sampai 37. Nah, dari angka 17 sampai 37 ini didapatkan bahwa angka tengah tersebut ada di 25. Kemudian lanjut lagi, berarti kan di sini sisa 17, 19, 22 karena yang dicari tadinya kan 22 kan. Kemudian di sini dihitamkan dan yang di sebelah kanan dan kiri dihapus. Terus di sini ada angka 19 sebagai angka tengah, kemudian 17 dan 22. Selanjutnya setelah dilihat bahwa ternyata angka 22 ini terdapat di barisan 17, 19, 22 yang angka tengahnya itu 19 dan sudah ditemukan yaitu 22. Kemudian ya sudah tinggal dihapus yang tidak dicarinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh dari bagaimana sih program sequential search. Nah, setelah dijalankan, si program ini akan mengoutput seperti ini ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang telah saya tulis di sini. Pertama ini adalah menuliskan fungsi dari sebuah program yang nantinya akan dijalankan. Terus menggunakan def sama sequential search underscore search yang memiliki parameter yaitu data dan cari. Kemudian setelahnya dibuatlah variabel seperti index, value, dan data 1.
Nah, si indeks ini gunanya untuk menampung sebuah data, terus ada value yang nantinya fungsinya itu isinya adalah sebuah boolean. Terus kemudian variabel satu lagi berupa list yang digunakan untuk menyimpan indeks bila datanya itu ditemukan. Lalu dibuat for i in range, terus parameternya 0, indeks, di mana ini maksudnya adalah indeks dibuatnya ini adalah dengan untuk perbandingan, untuk mencari perbandingan dari elemen 0 hingga data ke i, lalu nilai indeksnya nanti akan dimasukkan pada data 1. Di sini itu artinya si indeks itu dimulai dari 0 atau elemennya dari 0 sampai seterusnya. Terus nanti akan muncul datanya, data ke i, terus value itu untuk menunjukkan true atau bisa juga kayak seperti data itu ditemukan atau benar ditemukan. Nah, terus di sini tuh ada data 1F, E. Kemudian dibuat lagi di sini if value atau jika nilainya itu benar, maka dicetak atau print dengan tulisan data ditemukan. Untuk data ke-1 mencetak si indeks tersebut yang data kita yang telah kita masukkan, indeks i. Terus kemudian pilihan lain jika si data tersebut tidak ada, itu maka S akan menjalankan print data tidak ditemukan. Itu akan mencetak dari si data yang jika tidak ditemukan dalam list yang telah dibuat. Di sini saya menuliskan daftar data, yaitu ada angka 3, 5, 6, 3, 7, 8, 2, dan 1. Kemudian data ini akan dicetak atau di-print dengan integer, dengan string, yaitu data, data, dan inputnya adalah cari sama dengan input, cari data apa yang akan dicari, kemudian memanggil kembali fungsi yang di atas setelah kita buat ini. Nah, ini dengan tulisan sequential underscore search dalam kurung data cari sebagai parameternya. Di sini saya akan mencoba mencari data, cari data 3. Jalankan, maka di sini akan mengoutputkan bahwa data 3 ini ada di indeks 0 dan 3. Bisa kita lihat di sini, tadi kan sempat disinggung bahwa elemen atau indeks itu dimulai dari 0 angka pertama sampai seterusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini outputnya data ditemukan angka 3 itu bahwa ada di indeks 0 dan 3. Terus misalnya kita lanjut lagi angka 7. Maka dapat kita jalankan, angka 7 itu ditemukan karena di data yang kita masukkan di sini atau kita list dalam data ini, angka 7 itu ada. Jadi angka 7 itu berada di indeks 4, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian misalnya kita mencari data 4. Kalau dilihat di sini kan data 4 tidak masuk dalam daftar data list ya. Kita jalankan, maka program akan mengoutputkan bahwa data tidak ditemukan atau 4 tersebut itu tidak ditemukan di dalam indeks. Jadi untuk sequential search ini lebih efisien ya untuk digunakan sebagai sebagai data dalam pencarian algoritma. Keuntungan dari algoritma sequential search sendiri adalah sederhana dan mudah dipahami, terus tidak perlu diurutkan. Nah, tinggal tidak perlu diurutkan, dikerjakan programnya. Terus
kekurangannya itu tidak efisien untuk daftar data yang terlalu besar. Jadi untuk data yang mungkin data yang kecil itu bisa menggunakan program Python, yaitu sequential search. Mungkin cukup dari saya penjelasan sedikit tentang searching algoritma, terutama pada sequential search yang saya ambil contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.